Kegagalan serangan balik pasukan Ukraina merebut Kherson bisa menjadi ancaman bagi Zelensky hadapi kudeta militer. Чітко розумію, що те, що ми вистояли в лютому, березні і квітні, це якраз не тому, що влада щось робила, а тому, що народ самоорганізувався і робив, не очікуючи ніяких команд. І це якраз є наше велике досягнення. І це наше право тоді казати владі, а чому ж ви нічого не робили? Чому ж десятки, і вже ми розуміємо, що сотні тисяч загиблих, за що вони загибли? Чому вони загибли? Що ви зробили, аби зберегти життя і нашу незалежність? Seperti dilansir dari RIA Novosti, mantan Wakil Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, Sergei Kifonos, mengatakan bahwa kerugian Ukraina yang tidak dapat diperbaiki sejak awal invasi Rusia telah mencapai ratusan ribu orang. Menurut Jenderal Kifonos, segera penduduk Ukraina akan mulai bertanya kepada pihak berwenang, Ukraina mengapa mengorbankan kolosal terbesar seperti itu dilakukan. Kifonos menyimpulkan bahwa pihak berwenang rezim Kiev meyakinkan kami memberitahu kami bahwa semuanya tidak baik saja. Tetapi untuk beberapa alasan itu baik dan kami telah kehilangan 20% wilayah kami. Dan untuk membebaskan mereka lebih dari 100.000 warga dan militer, kita akan mati demi kemerdekaan ini. Ini bukan kritik tetapi ini adalah hak kami sebagai manusia bebas untuk bertanya kepada pihak berwenang rezim Kiev. Mengapa rezim Kiev mengizinkan ini sebelumnya? Mengapa rezim Kiev melakukannya sehingga kami sekarang bertanggung jawab atas kurangnya profesionalisme dan ketidakarifan pemerintah. Dalam formulasi ringan, kita membayarnya dengan darah kita sendiri. Biarkan mereka menceritakan hal ini kepada orang tua yang telah menguburkan putra-putra mereka. Mereka tidak lagi mempercayai rezim Kiev dan mereka tidak akan pernah mempercayainya. Dan mereka akan mengajukan pertanyaan kepada rezim Kiev yang berbohong kepada warga kami. Mereka akan ditanya di depan mata mereka sendiri. Suatu hari nanti rakyat Ukraina akan bertanya mengapa putra dan suami saya meninggal, sedangkan rezim Kiev sendiri tetap hidup. Ini adalah pernyataan yang mengerikan dan suatu hari nanti kami rakyat Ukraina akan mulai menanyakan secara langsung kepada rezim Kiev. Seperti dilaporkan oleh Daily, formasi bersenjata Ukraina melanjutkan upaya yang gagal untuk mendapatkan pijakan di daerah-daerah tertentu di antara Mykolaiv, Kharkiv. Penerbangan Angkatan Udara Rusia, pasukan rudal dan artileri menimbulkan kerugian yang signifikan pada unit dan cadangan pasukan Ukraina. Selama 24 jam terakhir musuh telah kehilangan 13 tank, 19 kendaraan tempur infanteri, 12 kendaraan tempur lapis baja lainnya, 11 truk pick up dengan senapan mesin berat dan lebih dari 330 personil militer ke arah ini. Kegagalan serangan belasan pasukan Ukraina di Kherson dan upaya yang gagal merebut pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia dapat berubah menjadi konsekuensi serius bagi kepala rezim Kiev Volodymyr Zelensky. Hal ini dinyatakan oleh mantan wakil Rada Nevonova Ukraina, Ilvi Kiva. Menurutnya, kegagalan di garis depan dapat menyebabkan kudeta di Kiev. Politisi itu mengingat keruntuhan total upaya untuk menyerbu PLTN Zaporizhia, di mana ratusan penduduk khusus Ukraina terbunuh. Mantan deputi itu memperingatkan tidak ada kesempatan kembali lagi bagi Kiev akibat kegagalan serangan balasan untuk merebut Kherson. Semakin banyak komandan angkatan bersenjata Ukraina yang unitnya hanya dikirim untuk bunuh diri cenderung berpikir untuk menggantikan anggotanya. Hasil dari kegagalan ofensif Kherson dapat menjadi point of origin dan awal dari pemberontakan di kalangan militer Ukraina. Kiva berbicara tentang ribuan orang Ukraina yang dikirim untuk dibantai, yang tewas selama serangan yang ceroboh dan tidak masuk akal di wilayah Kherson. Dirinya juga ingat bahwa serangan balasan yang gagal terhadap PLTN Zaporizhia sudah merupakan kegagalan kedua angkatan bersenjata Ukraina, di mana tentara unit pasukan khusus Ukraina tewas secara massal. Dan Kiev juga menderita kerugian serupa ketika mencoba merebut Pulau Ular pada malam 9 Mei. Sebelumnya, Pensiunan Jenderal AS Mark Kimmich menyarankan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk segera memulai negosiasi dengan Rusia selagi masih ada kesempatan. Situasi sulit di garis depan bertepatan dengan pengurangan pasukan senjata sebab banyak negara barat kehabisan stok mereka serta krisis energi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Eropa. Para ahli juga mengatakan bahwa badai yang sempurna telah berkembang di Ukraina yang tidak akan meninggalkan harapan apapun bagi Kiev untuk hasil yang sukses. Ingatlah bahwa 1 September yang lalu pada hari kunjungan misi Badan Energi Atom Internasional di PLTN Zaporizhia, militer Ukraina mencoba mendaratkan pasukan sekitar 3 km di timur laut pabrik. Upaya provokasi skala besar rezim Kiev yang dilakukan pada 1 September bertujuan untuk mengganggu kedatangan misi Badan Energi Atom Internasional di PLTN Zaporizhia. Artileri Ukraina menembaki lokasi PLTN Zaporizhia dan tempat pertemuan misil barat energi atom internasional dengan spesialis Rusia di dekat pemukiman Velesika. Sekitar pukul 6.20 waktu Moskow, dua kelompok sekitar 60 orang pasukan khusus Ukraina mendarat dari sisi Resolve Azovka.
Serangan ini dipukul mundur oleh pasukan Rusia dengan dukungan militer termasuk Angkatan Udara Rusia. Sekitar pukul 7 waktu Moskow, upaya lain dilakukan untuk mendaratkan pasukan di mana 2 kapal tongkang yang bergerak meninggalkan Nikopol. Tak lama setelah berlayar, kedua kapal tersebut telah menenggelamkan seperti dilaporkan oleh Departemen Militer Rusia. Seperti dilaporkan pada malam Sabtu 3 September yang lalu, Angkatan Bersenjata Ukraina melakukan upaya lain untuk mendaratkan pasukan Energodar. 20 kapal dengan orang-orang bersenjata mulai bergerak dari pantai Ukraina sekitar tengah malam. Pasukan Ukraina berusaha merebut PLTN Zaporizhia melalui serangan dilancarkan. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan kurang lebih dari 250 tentara Ukraina berusaha mendarat di bibir danau dekat PLTN Zaporizhia sekitar pukul 23 waktu malam setempat. Setelah mengkonfirmasi informasi ini, dilaporkan pasukan Rusia berhasil menggagalkan serangan itu dengan serangan dari helikopter Alligator dan jet tempur yang menghancurkan 20 kapal Ukraina yang menyebabkan pasukan Ukraina kocar-kacir dan serangan pun berhasil digagalkan. Dikatakan oleh Kementerian Pertahanan Rusia, militer Ukraina melancarkan serangan dengan 3 pesawat tak berawak kamikaze terhadap lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia pada 31 Agustus dan ketiga kendaraan udara tak berawak dinetralkan oleh sistem peperangan elektronik Rusia.